Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sifat yang dengan keduanya kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Semoga aktivitas kita penuh dengan rahmat-Nya Allah Ta'ala. Baik ibu-ibu serta anak-anakku SMPT Hidayah yang dirahmati Allah, sering kita mendengar doa Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa barik lana Ramadan. Mudah-mudahan bulan Rajab yang sudah kita lalui dan Sya'ban yang sedang kita jalani menjadi bulan yang penuh dengan barokah. Semoga bisa menjadikan mata air kebaikan yang mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita peroleh di bulan Rajab, Sya'ban akan mengantarkan kita ke bulan suci Ramadan yang kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Satu kunci agar Ramadan kita penuh makna adalah rahmat. Karena tanpa rahmat Allah, apapun tidak ada maknanya, tidak akan pernah ada nilainya. Jadi kebutuhan kita itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Maka bagaimana agar Ramadan besok itu bisa menjadi bulan yang kita bisa mendapatkan rahmat. Karena salah satu kemanfaatan, salah satu mulianya Ramadan adalah di Ramadan Allah memberikan maghfirah, bulan di mana Ramadan adalah bulan penuh maghfirah dan penuh rahmat. Allah menyebar rahmat seluas-luasnya, Allah memberikan ampunan sebesar-besarnya kepada umatnya. Maka kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa mendapatkan rahmat, sepertinya perlu mengevaluasi diri. Terus apakah rahmat itu? Banyak ya kita mengatakan rahmat adalah kasih sayang Allah. Ya betul. Rahmat adalah kasih sayang Allah yang membuat kita selalu menemukan dan merasakan kebaikan Allah di dalam apapun, yang ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi, rahmat adalah kasih sayang yang diberikan Allah kepada kita, yang membuat kita selalu menemukan dan merasakan kebaikan Allah di dalam apapun yang ada dalam kehidupan kita. Contoh sederhana, di dalam sehat pasti ada kebaikan. Di dalam sehat pasti ada kebaikan, karena di dalam sehat kita bisa beraktivitas bahkan dengan sempurna karena kita sehat. Di dalam sakit pun ada kebaikan. Berarti mau sakit mau sehat sama-sama ada rahmatnya Allah Ta'ala. Rahmat dikala sakit apa? Dengan sakit ternyata bisa menjadi penggugur dosa. Di dalam sakit rahmatnya adalah kita bisa berlatih sabar. Orang sakit kalau dengan marah-marah pasti akan semakin sakit. Tapi saat sakit kita mengilmu bahwa dengan sakit saya begini, dengan sakit saya dikurangi dosanya oleh Allah Ta'ala, dengan sakit saya bisa belajar sabar, maka insya Allah menjadi penggugur dosa bagi kita semua. Maka orang yang waktu Ramadan betul-betul mendapatkan rahmat Allah, setelah Ramadan pasti akan merasakan kebaikan, pasti akan merasakan kebaikan di dalam apapun di dalam kehidupan. Maka sehat dan sakit semuanya itu ada kebaikannya. Jadi ibu-ibu, di dalam pujian orang itu ada kebaikan tidak? Dalam pujian masih ada nih. Begitu juga sebaliknya, di dalam cacian orang ke kita, saat orang menghina kita, kira-kira ada kebaikannya tidak? Pasti juga ada. Karena kita dapat pahala. Pahala apa? Kita sabar saat dicaci, kita sabar saat dihina. Nah, pahala itulah sebagai kebaikan dari Allah. Kalau dilihat, kalau yang kita lihat gitu ya, itu kebaikan Allahnya. Berarti dipuji dan dicaci itu rasanya nggak beda, rasanya sama. Karena apa? Ada kebaikan Allah. Kebaikan Allah apa? Berupa pahala
yang dikasihkan kepada kita. Kalau rasanya beda, maka kita belum bisa merasakan pujian dan cacian itu sebagai rahmat Allah. Jadi sama, kayak kita senang, sedih. Kalau orang beriman itu sama rasanya, walaupun mesti perjuangannya, usahanya luar biasa. Jadi kalau masih merasakan dapat uang dengan uang hilang rasanya beda, berarti kita baru merasakan uang, belum merasakan rahmat Allah yang ada di dalam uang. Uang hilang, kita dapat uang itu beda, ya? Tapi kita sama, saking bisa merasakan apa? Merasakan rahmatnya Allah. Jadi nggak merasakan uangku hilang. Sebetulnya nggak hilang Ibu, cuma pindah rekening. Rekening apa? Rekeningnya Allah sebagai tambahan pemberat timbangan akhirat kita. Jadi Ramadan itu bagi kita besok itu kira-kira Ibu semua anak-anak semua Ramadan tahun ini itu Ramadan yang keberapa bagi kita? Monggo dihitung. Sebenarnya sangat wajar, maaf, sebenarnya sangat tidak wajar seandainya ada orang yang memasuki Ramadan bulan penuh rahmat tapi tidak merasakan mendapatkan rahmat. Sangat tidak wajar. Karena tadi saya sampaikan di awal, Allah memberikan rahmat, Allah menyebarkan rahmat seluas-luasnya untuk kita semua di bulan Ramadan. Masa sih satu pun tidak bisa dapat? Jadi kalau dianalogikan seperti ini, saat kita masuk ke sebuah kolam, yang kolam itu penuh dengan lele, lalu kita masuk ke dalamnya, kita nyebur ke kolam lele. Di situ kita sebulan. Saat kita selesai 1 bulan, kita mau naik, kok satu pun tidak ada yang bisa kita tangkap. Ngapain aja sih di dalam kolam itu? Ngapain aja? 1 bulan loh. Kita berusaha masuk ke kolam lele untuk ambil lele. Harapannya banyak, tapi satu pun nggak bisa kita ambil. Terus ngapain aja? Maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita nggak niat cari ikan, kita nggak niat nyari lele. Yang kedua, kita nggak tahu bagaimana caranya nangkap lele. Kemungkinannya 2. Maka kalau seandainya kita sudah nyemplung, kita sudah masuk ke dalam Ramadan yang diibaratkan kolam yang penuh ikan tadi, yang kita masuk Ramadan yang penuh dengan rahmat, tapi keluar Ramadan tapi nggak satu pun yang bisa kita dapat rahmatnya Allah. Ngapain aja kita? Ngapain? Kan berarti juga ada 2 kemungkinan. 1, kita nggak niat dari rahmatnya Allah. Yang kedua, kita nggak tahu caranya mencari rahmat. Maka anak-anakku semua, ibu-ibu, bahwa modal utama untuk masuk ke dalam bulan Ramadan adalah ilmu. Dengan ilmu kita akan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Dengan ilmu, apa yang kita lakukan itu nanti diterima oleh Allah, karena Allah tidak menerima suatu amalan yang tidak berdasarkan ilmu. Masya Allah. Jadi kembali ke dalam rahmat Allah Ta'ala. Di dalam segala sesuatu itu ada rahmat Allah. Tertera di dalam sebuah ayat di Al-Quran, di Quran surat Al-A'raf ayat 156. Ayatnya panjang. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan dunia dan akhirat. Sungguh kami akan kembali bertobat kepada Allah. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Yang perlu digarisbawahi adalah, karena temanya tadi rahmat, rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka di dalam sehat ada rahmat, di dalam sakit ada rahmat, bahkan ibu-ibu di dalam musibah pun ada rahmat.
Pertanyaannya, bagaimana caranya bisa mendapatkan rahmat di dalam segala sesuatu? Yaitu dengan melakukan amal kebaikan. Gak mungkin Bu mau dapat rahmat tapi kita gak beramal, cuma duduk, diam aja, itu gak mungkin. Jadi kalau orang bertanya, kok di dalam musibah ada rahmat? Di mana rahmatnya? Kalau musibah itu rahmatnya ada di dalam sabarnya Ibu-ibu. Jadi sabarnya kita waktu mendapat musibah. Jadi saat ada musibah, kita punya kesempatan untuk belajar sabar. Nah, sabar ini yang mengundang rahmatnya Allah. Kalau kita mau belajar sabar, nggak ada musibah, nggak bisa. Jadi sarana belajar sabar itu Allah hadirkan musibah. Maka musibah itu terkadang bisa menjadi tanda cintanya Allah kepada kita. Jadi rahmat Allah nilainya sangat amat luar biasa. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup manusia melebihi rahmatnya Allah Ta'ala. Saya, murid, ibu-ibu semua, bapak ibu yang di rumah itu, kalau mau belajar sabar memang salah satunya dengan Allah memberikan musibah. Kalau cuma duduk diam, tidak ngapa-ngapain terus kita belajar sabar, semua orang pasti bisa, karena nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita ada ujian, dengan ujian itu kita belajar untuk sabar. Ya, semua pilihan itu, mau mensikapi dengan marah, mau mensikapi dengan putus asa, itu pilihan. Cuma bagi kita yang beriman, kita berilmu, kesempatan kita untuk belajar sabar, mengaplikasikan ilmu adalah dikala Allah sedang memberikan musibah kepada kita. Rahmat Allah sangat penting dalam kehidupan kita, bahkan sampai ke akhirat kita. Sebagai bukti nyata, besok kita masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan semata-mata karena amal kita. Maka mari merengkuh rahmatnya Allah. Tapi ibu-ibu, rahmat Allah harus kita cari dulu. Nah, nyarinya dengan amal-amal kebaikan. Nyarinya dengan amal kebaikan. Jadi sampai kita harus memaksakan diri kita untuk memahami ilmu, ya. Sampai kita harus tahu pentingnya kita memahami hakikat rahmat itu. Sampai kalau misal ibu-ibu, kalau saya bertanya, ibu-ibu pengen pahala tidak? Anak-anak pengen pahala nggak? Pengen. Kalau pengen, pahalanya yang besar atau yang kecil? Mesti dengan semua paling jawabnya juga yang besar gitu ya. Oke, saya jawab ya, saya pegang jawabannya. Ibu-ibu pengen pahala? Pengen gitu. Kalau pahala kecil sama besar, jangan mau yang mana? Yang besar dong bos gitu ya. Oke, mana yang besar pahalanya? Berbuat baik kepada orang yang baik atau berbuat baik kepada orang yang nggak baik ke kita? Pahalanya kira-kira besar yang mana ibu? Iya, besar yang kita berbuat baik kepada orang yang nggak suka ke kita. Ya tapi kan susah. Iya, surga itu mujahadahnya luar biasa ibu. Surga nggak bisa dengan yang seenak-enaknya saja. Karena rahmat Allah itu harus kita rengkuh, harus kita gapai, terutama persiapan besok untuk menuju Ramadan. 1 bulan di antara 12 bulan paling istimewa, paling suci, kesempatan yang tidak semua orang dapat. Maka mengamalkan ilmu seperti ini di dalam Ramadan, Masya Allah, itu pun rahmat dari Allah. Jadi kalau berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa saja. Anak-anak kalau berbuat baik kepada teman yang baik itu biasa dan pahalanya biasa saja. Tapi saat kita berbuat baik kepada orang yang tidak suka ke kita, Masya Allah, itu pahalanya yang luar biasa. Itu yang akan mengundang rahmatnya Allah. Senyum kepada orang yang mau senyum ke kita kecil, biasa. Tapi senyum kepada orang yang manyun ke kita, itu butuh mujahadah, butuh usaha, butuh usaha. Jadi butuh perjuangan. Nah, perjuangan itu yang nanti akan menentukan kita dapat rahmat. Nah, kalau senyum kepada yang suka senyum, mujahadahnya nggak begitu besar, nggak begitu berat, maka pahalanya sedikit aja. Tapi
kepada yang manyun, nggak mau senyum ke kita, itu luar biasa. Ya tapi kan sulit, iya sulit. Tapi sungguh kesempatan kita itu karena kita masih hidup. Kata Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak, MMH Ibu, MMH mumpung masih hidup. Karena kesempatannya itu. Kok hidup adalah kesempatan kita untuk selalu berbuat baik. Termasuk sholat. Sholat itu kan luar biasa nih. Saya pun Masya Allah masih berjibaku dengan sholat ini. Ya, termasuk bagaimana mengoptimalkan diri saat sholat itu ya harus terpaku pada saya berdialog dengan Allah gitu ya. Anak-anak semua bagaimana saat sholat nggak gojek gitu ya. Sholat yang harus khusyuk, walaupun ternyata dari rakaat pertama sampai rakaat keempat khusyuknya luar biasa. Kalau misal besok gitu ya, antum semua mau taraweh, kira-kira tarawehnya cari masjid yang seperti apa? Yang besar, luas, bagus, karpetnya wangi, yang ada AC-nya, yang harum, atau masjid yang biasa aja? Aku mau cari yang ada AC-nya Ustazah. Oke. Kira-kira apa alasannya kalau nyari masjid yang ada AC-nya, yang besar, yang wangi, yang harum? Tapi aku biar khusyuk. Berarti sholatnya itu khusyuk karena berdialog sama Allah, menghadap Allah, atau karena AC-nya? Coba dipikir kembali. Terus nanti saat kita mau taraweh, nyari yang imamnya suaranya merdu, atau kalau ketemu imam yang suaranya sumbang, kita melemah. Kira-kira rahmat Allah lebih besar yang mana? Saat kita mendengarkan imam dengan suara merdu, atau mendengarkan imam yang suaranya memang standar-standar saja, suaranya sumbang? Pilih yang mana? Monggo. Tapi kalau dalam ilmu rahmat ini, rahmatnya akan sangat besar kalau kita tetap sholat diimami oleh imam yang suaranya sumbang biasa aja. Ya tapi kalau ketemu yang bagus, Masya Allah, monggo gak apa-apa gitu. Ini kan kisah kalau misal ketemu sama imam yang mungkin dalam tanda kutipnya kurang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau tarawih itu kan sering ada imam dari luar ya, ibu-ibu semua, bapak ibu. Ustazah, aku mau cari imam yang bacanya 30 anas wala, atau yang ada itu, yang ina akaina, ya juz 30 tapi yang pendek-pendek Ustazah. Iya, semua ada rahmatnya. Saat imam membacakan surat yang pendek, ada rahmatnya. Saat imam membacakan surat yang panjang pun ada rahmatnya. Kira-kira rahmatnya banyak yang mana? Saat imamnya membaca surat yang panjang atau surat yang pendek? Pasti jawabannya adalah surat yang panjang. Jadi ibu-ibu semua, di dalam sholat itu ada amalannya ya. Amalan dalam sholat, sebelum sholat ada wudhu itu ada amalannya ya. Rukuk itu juga ada amalan di dalam sholat, ada rahmatnya, iktidal, bacaannya, takbiratul ihram, al-fatihah dan seterusnya, semuanya gitu ibu-ibu. Jadi kira-kira kita bisa saat sholat nanti bisa merasakan rahmatnya Allah, atau cukup sekedar kita sholat aja? Maksudnya kita hanya oke, ini amalan sholatku selesai. Tolong dibedakan antara saya sholat karena rahmatnya Allah, atau saya sholat karena perintah. Ya, perintah memang wajib, dan wajib umumnya harus kita lakukan. Kalau tidak, kita akan mendapat dosa. Kira-kira dengan ilmu rahmat ini, Bu, bisa tidak saat saya sholat, yang saya rasakan adalah rahmatnya Allah. Betapa saya bersyukur saya bisa sholat. Jadi sama seperti saya saat saya panjenengan dan anak-anak semua sholat duha. Sholat duha kan niatnya bukan agar rezeki kita lancar. Karena apa? Allah suka, Allah sayang pada hamba yang sholat tahajud. Sholat duha, sholat duha. Jadi bukan karena agar sholat saya sholat duha
agar rezeki saya lancar, bukan, tapi lebih pada saya mendapatkan rahmat Allah untuk sholat duha. Sama tahajud pun begitu, saya mendapatkan rahmat Allah untuk sholat tahajud. Jadi waktu sholat itu yang kita rasakan bukan amalan sholatnya, Bu, tapi rahmat Allah yang ada di dalam sholat. Jadi seperti ini, Bu Ibu. Nah, ini musim durian ya, di Jatinangor sepertinya ada durian yang baru musim di tempat mana itu, daerah mana itu. Jadi kayak kita makan durian, semakin kecil bijinya maka semakin tebal dagingnya, semakin banyak dagingnya, dan nikmat duriannya itu luar biasa. Apalagi ketemu yang ya kayak musangking ya, tapi di Jatinangor kayaknya nggak ada musangking. Besar, bijinya kecil, dan itu sangat nikmat. Beda kalau bijinya besar, Bu. Durian dibuka, kita makan, bijinya besar, berarti dagingnya cuma sedikit. Nah, logika ini pun ada di dalam sholat, Bu. Jadi kalau saat imam membaca surat yang pendek, di situ ada rahmat. Seperti tadi yang saya sampaikan, saat imam membaca surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, surat Tabarok, itu pun ada rahmat. Tapi kan kita tahu rahmat Allah yang banyak itu saat imam membaca yang panjang. Jadi kalau makan durian saja pengen, Bu, yang bijinya kecil, rusak sholatnya enggak. Kan kesempatan sholat itu kesempatan kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Dan kita sholat itu karena kita masih hidup. Kalau sudah mati, nggak bisa sholat lagi. Mari memaksakan diri untuk bisa menghargai rahmatnya Allah Ta'ala, minim dengan satu amalan hidup, sholat di bulan Ramadan. Jadi begitu nih ibu-ibu dan anak-anak semua. Kalau sudah bisa mendeteksi, kemudian kita senang membaca bacaan yang pendek dan gak suka dengan bacaan yang panjang, itu kan tandanya waktu kita sholat, kita rasakan amalan sholatnya saja, belum merasakan rahmat Allah di dalam sholat. Coba panjenengan rasakan. Kalau imamnya merdu suka, kalau imamnya nggak merdu nggak suka. Nah, mulai Ramadan besok sudah mulai menikmati. Kalau imamnya panjang, kaki kita sampai getar, mungkin ya sampai bergetar. Nah, bergetarnya kaki kita, capeknya kaki kita, lelahnya kita, itu masuk mujahadah. Dan mujahadah itulah yang akan mendatangkan rahmatnya Allah. Kalaupun Bu Ina itu memang favorit ibu, tetapi rahmatnya sangat sedikit. Masya Allah, Ramadan bulan penuh, bulan pahala. Ramadan bulan penuh dengan rahmat. Kenapa kita tidak bersegera mengistiqomahkan untuk terus mencari yang dengan harapannya bahwa Ramadan tahun ini itu benar-benar bisa berkualitas dan bisa menjadi pemberat amal ibadah kita. Jadi begitu nih ibu-ibu, sama sih dengan saat kita gitu ya, sholat yang tadi sudah beberapa saya sampaikan itu. Harapannya dengan sholat itu kan mencegah kita dari perbuatan fahsya wal munkar. Fahsya itu dosa besar, munkar itu dosa kecil. Harapannya kalau sudah sholat ya selesai dengan yang munkar-munkar, kita malu kalau mau maksiat, kita malu saat berbuat dosa, berusaha selalu dalam koridornya Allah Ta'ala. Jadi orang kalau sudah dapat rahmat, berbuat dosa itu nggak suka itu. Dengan rahmat Allah kita malas berbuat dosa. Nah, rahmat Allah itu bisa kita peroleh salah satunya dengan sholat. Dengan sholat, dan pulau dengan sami keseh berjuang ya ibu-ibu, anak-anak semua berjuang untuk menjadi pribadi yang bisa sholat khusyuk, bisa sholat khusyuk. Jadi kalau kita pengen gitu ya, pengen banget ya memulai dengan niat yang luar biasa, niat yang ya Allah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang penuh dengan makna. Jadi satu hari puasa itu apa aja yang saya lakukan, terus mengevaluasi gitu. Jangan sampai satu hari terlewat tanpa makna di Ramadan.
Insya Allah, karena memang spesial ibu-ibu, 1 bulan saja, ya 1 bulan saja, maka akan ada bedanya antara orang yang sudah mendapati rahmat dengan yang belum. Jadi Masya Allah, mari menggapai rahmat gitu ya, dengan tadi tipsnya adalah menggapai rahmat dengan amal kebaikan. Apapun yang katakan Allah, semoga bisa menjadi pemberat timbangan akhirat kita, dan semoga Allah sampaikan kita di Ramadan sampai 1 bulan penuh kita menapaki Ramadan, menafasi Ramadan, mengamalkan amal kebaikan dalam rangka mencari rahmatnya Allah Ta'ala. Semoga Allah sampaikan, Allah buatkan, Allah berikan sehat yang afiat sampai kita penuh dengan Ramadan, dengan rahmat, dengan predikat yang paling terkeren, yaitu takwa. Baik, begitu Ibu, Bapak, dan anak-anak semua. Semoga bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan juga untuk ibu-ibu serta anak-anak semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.